Halo Honda Lovers, salam satu hati. Salam satu hati. Welcome back to the YouTube channel Indako Honda Sumut dalam acara podcast Ngobrol Seru bersama Honda. Tetap bersama saya Sofyan Nazri. Siapa bintang tamu kita kali ini? Ya, Honda Lover pasti penasaran nih, bintang tamu kita nih lucu kali, cukup lucu ya. Siapa dia? Oh, tunggu dulu ya kan. Nah, Honda Lovers, jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel kita. Karena tanpa itu, kita nggak bisa menghadirkan bintang tamu yang inspiratif. Bintang tamu yang sebagai panutan gitu ya, bintang tamu idola. Ya kan, kita nggak bisa menghadirkan itu ya. Honda Lovers, sekali lagi saya ingatkan, di akhir acara nanti, kita akan ada kuis. Ya, seputar apa yang kita obroli bersama narasumber kita nanti. Ya, 3 orang beruntung akan mendapatkan voucher belanja Oppo 50.000 untuk masing-masing pemenang. Oke, nah Honda Lovers, bintang tamu kita ini berasal dari Kota Medan juga, ya kan? Dia sebagai presiden, Jang presiden ya. Siapa dia? Kita sambut saja, kita panggilkan Abang Erwin Irfan. Erwin Irfan. Oke, ya. Oke, Bang Erwin Irfan, apa kabarnya, Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Bang. Sampai detik ini. Alhamdulillah, harus sehat ya, Bang. Nah, Bang Erwin Irfan ini, oke, sebelum saya lanjut ini kayaknya di Medan kan ada kata sapaan nih, ya kan? Ada Bang, ya kan? Ada Le, ada Wa, ya kan? Bro Kayaknya nggak ya? Bro nggak ya? Bro juga Bro boleh. juga Kira-kira lebih nyambung, lebih enaknya apa ini, Bang? Kalau biasa di stand up itu kira-kira apa, Bang? Sapa-sapaannya gitu. Panggil nama aja. Panggil nama aja ya. Panggil nama aja. Ini nama ada 2, Erwin dan Irfan. Bagus yang mana ini, Bang? Nama aku Erwin. Erwin? Irfan itu nama anakku. Oh, gitu. Nah, jadi biar supaya Erwin anakku juga eksis gitu. Oke, jadi saya panggil Erwin aja ya, Bang. Erwin aja. Anaknya nggak ikut ya. Oke, Bang Erwin ya. Bang Erwin ini sebagai presiden. Kalau di stand up itu namanya presiden ya, Bang. Benar ya, Ada Bang? presidennya. Presiden. Oke. Nah, bintang tamu kita ini berkecimpung di dunia stand up ya. Oke. Nah, Bang Erwin, saya nanya dulu nih, mewakili Honda Lovers semua. Jadi kan banyak yang nggak tahu itu ngapain sih berdiri ya kan, ngelawak-lawak ya kan. Nah, megang mic sendiri Ngomong gitu ya, sendiri, ngomong nggak jelas sendiri. gitu ya. Oke, nah stand up itu apa sih, Bang? Boleh jelasin ke Honda Lovers, Bang? Kalau stand up comedy itu beda sama yang namanya lawak ya. Stand up comedy itu biasanya kita berdiri sendiri di panggung karena kita yang kita jual itu kita materi. Nah, materi yang kita ceritakan atau biasa kita tulis dulu sebelum kita naikkan ke atas panggung. Nah, jadi kalaupun ada 2 itu namanya battle. Itu battle ya. Berarti tujuannya menghibur gitu ya, Bang? Tetap menghibur. Menghibur. Oke, itu ya Honda Lovers stand up comedy. Jadi nggak bingung-bingung lagi ya kan? Itu ngapain ya kan? Ngomong sendiri itu namanya stand up comedy. Di stand up juga itu banyak teknik ya. Ada tekniknya juga. Ada tekniknya juga. Apa aja itu, Bang? Kalau di stand up biasa yang kita pakai itu tekniknya ya, biasa kita pakai itu one liner atau juga istilah-istilah dulu ya, karena banyak juga yang tahu stand up sih, cuman nggak tahu istilahnya apa gitu kan. Seperti istilahnya punch atau juga mungkin one liner atau juga apa gitu ya. Nah, di sini kita mau coba berbagi pengetahuan aja dikit. Biasanya itu sebelum kita untuk naik ke panggung kita menulis materi. Oke, materi. Ini seperti saya ada materi nih, Bang. Ini materi. Tapi kalau stand up nggak mungkin dibawa ya, Bang, sambil ngelawak ya. Oh, ini nggak bisa. Oh, gitu ya, Bang. Oke. Tapi lebih enak kalau untuk biasa sih, kalau untuk yang pemula mungkin ya, itu materi diambil dari yang dekat-dekat aja, dari misalnya dari Kehidupan kerjaan sehari-hari, sendiri gitu kehidupan ya. sehari-hari gitu ya. Karena kan biasanya kan gini, ada perbedaan sendiri antara kita dengan yang lain. Kalau kita cerita tentang orang lain, mungkin kita nggak tahu tuh basic orang tuh apa. Iya. Tapi misalnya kita nih koki misalnya, atau juga mungkin kita kerja bangunan. Nah, dari cerita-cerita itu mungkin ada sesuatu yang lucu yang bisa kita ceritain di situ. Iya. Tapi takutnya juga kalau kita bawa orangnya tersinggung gitu ya, Bang. Nah, kalau masalah itu kita kan bicarakan tentang profesi kita. Jadi profesi kita tuh nggak mungkin orang tersinggung gitu kan. Kalau kita bicara tentang masalah koki itu banyak. Iya. Kalau bisa jangan sebut orangnya. Iya. Iya, kalau orangnya terima, kalau enggak, nah jadi masalahnya di situ. Iya. Keluar paku dari badan-badan. Nah, itu limbah. Oke, itu ya, Bang. Tekniknya apa tadi? Materi. Terus ada lagi, Bang? Materi one liner. One liner. One liner. One liner itu apa, Bang? One Saya liner salah orang Indonesia, Bang.
One liner itu bisa diistilahkan satu beat satu punch. Nah, satu beat satu punch ini bisa kita kembangkan lagi gitu ya. Punch itu titik tawa. Nah, titik tawa. Jadi di mana kita menceritakan sesuatu, satu beat itu cuman kita satu gimana bilangnya? Satu ucapan ya, bisa dibilang. Kita langsung bisa dapat gertawanya. Mengundang tawa gitu lucu ya bang. Itu one liner. Jadi punch itu titik tawanya. Tapi bang itu apa titik tawa apa harus dari kata? Soalnya saya pernah lihat stand up komedi, dia talk, dia nggak ngomong, dia senyum aja. Orang ketawa semua bang. Nah itu namanya itu di body language. Body language ya. Itu juga ada. Tanpa pun kita berbicara, melihat postur tubuh kita atau juga cuma senyum-senyum aja orang tuh udah bisa ketawa berantakan gitu. Itu beda-beda lagi karena itu masing-masing orang punya basic sendiri. Kalau abang ini bisa nih? Nggak bisa bang, saya dari kecil dulu di sekolah kan bukan untuk stand up. Di atas panggung cuma bawa ikan gini kan dengan badan gini pasti orang udah ketawa. Iya, tapi nggak mungkin juga ya bang stand up gitu kan mikul ikan gitu. Bisa jadi. Bisa jadi. Iya ya, kadang dari pembukaan juga di situ bisa gimana cara kita ngundang tawa gitu. Nah, inilah masalah untuk kita nih, Bang. Masalah untuk kita gini. Biasanya tuh kalau orang-orang yang ganteng itu paling susah dapat ketawa gitu. Iya, kayak saya memang iya, Bang, susah. Orang susah ketawa gitu. Susah kali dapat ketawa. Yang ada dapat cinta, Bang. Cinta ya. maaf Bang, saya normal ya. Saya punya istri satu, anak satu ya Bang. Ya kan nggak cerita ya antara Oh iya. Kan nggak cerita kita berdua. Soalnya abang Bang itu kan banyak. Iya, saya laki-laki baik-baik Bang, maaf memang. Ya Tuhan, tapi boleh juga Bang. Oke. Ya tadi ada lagi Bang yang untuk materi tadi setengah Bang. Ya mungkin kalau mau kita babar nanti kita bisa di komunitas. Nggak apa, nanti siap maghrib pun nggak apa Bang, kita tunggu Bang. Nggak jelasin juga. Nggak jam ya. Oke, Bang Erwin awal mula sebelum sebagai presiden, awalnya kan komika juga ya. Iya. Nah, tahun berapa memulai karir sebagai komika atau memantapkan diri sebagai komika nih tahun berapa? Jadi sebelum mendirikan komunitas ini, aku main tunggal sama teman ada 4 orang. Nah, 4 orang. Ya awalnya mulai stand up itu di Binjai ya. Berarti berempat. Main tunggal sendiri. Main tunggal. Kalau main tunggal sendiri. Nah, kalau berempat tuh nggak main tunggal. Ya. Berarti nggak main tunggal ya, berempat ya. Oke. Yang mau developers berempat ya, bukan main berempat tunggal. Ya. Iya. Berempat, cuman mainnya tunggal. Oh, mainnya tunggal. Bingung terserah lah. Berempat ya. Berempat. Oke. Nggak tunggal. Awalnya di Binjai. Bukan di Medan. Ya, jadi sebenarnya sih stand up ini awalnya macam dibilang tadi pertama ya. Aku nonton di salah satu stasiun TV, lihat orang ngomong-ngomong nih orang ngapain gitu. Awalnya apa ngerti juga ya. Ini ngomong-ngomong nggak jelas gitu kan. Tapi besoknya tetap dilihat lagi gitu kan. Tapi ada satu komika ya yang buat langsung terjun ke situ. Boleh sebut ya? Boleh, silakan Bang. Saya juga boleh sebut. Itu yang pertama kali itu Cak Lontong ya. Karena di mana dia stand up, dia tuh bukan cuma sekedar buat orang ketawa. Tapi di antara materi-materi dia itu ada pesan-pesan yang bukan pesan makanan, bukan. Iya. Ada pesan-pesan untuk kita penonton. Oke. Jadi bukan hanya ngelawak tapi ada ini. Ada pesan positif di situ diselipkan sama dia. Gitu ya. Sisi positif juga ada ya. Kalau saya dulu pertama kali lihat stand up ini waktu SD, Bang. Waktu SD. SD tahun berapa, Bang? SD itu tahun 96. SD 96 saya lihat stand up komedi itu namanya Sri Mulat, Bang. Abang pernah lihat nggak Sri Mulat? Mantap itu Bang. Sri Mulat stand up. Ada Gogon. Iya, mereka stand up sambil ngomong lucu. Berarti stand up kan? Itu keroyokan namanya Bang. Keroyokan. Bukan stand up Stand up satu Bang. Stand up satu. Kalau rame-rame bukan stand up. Oh, gitu ya. Bukan stand up namanya. Itu bukan stand up ya? Tahun segitu udah ada belum ya? Belum ada ya Bang? Belum ya. Oke, berarti stand up ini baru-baru gitu ya Bang? Sebenarnya udah lama, cuman masuk di Indonesia ya. Kalau macam di Inggris, di luar negeri itu udah lama tuh. Dari tahun berapa Bang? Cuman di Indonesia juga dulu udah ada stand up, cuman namanya bukan stand up, tapi namanya itu komedi tunggal. Komedi tunggal. Komedi tunggal itu namanya. Dan kalau nggak salah sih sekitar tahun 98 ya, baru mulai booming di Indonesia. Dari salah satu stasiun TV itu. Ya kita tahu sendirilah komika-komikanya siapa.
Oke. Nah, Bang Erwin ini sendiri kan awal komika nih, ya kan? Berempat ya. Terus awal mula stand up juga di Binjai ya, Bang. Nah, itu berempat main tunggal, maksudnya belum buat komunitas. Belum, itu belum ya, komunitas, masih belum sendiri ya, komunitas. berdiri sendiri gitu ya. Masih sendiri, main tunggal tapi 4 ya. Oke. Masih sendiri-sendiri. Nah, awal mula buat grup itu atau komunitas kapan, Bang? Kira-kira ingat nggak? Itu sekitar tahun 2012. 2012 ya, 2012. Itu komunitas awal namanya? 2012 itu faktor nggak sengaja ya. Hah? Itu 2012 namanya dulu itu kita buat Costa Comet. Costa Comet. Iya. Costa Comet itu singkatan dari komunitas stand up comedy Medan. Nah, itu adalah Bos. Nah, itu namanya dulu tahun 2012 sebelum berubah nama jadi seperti sekarang ini. Oke. Nama sekarang kalau boleh tahu, Bang? Kalau sekarang kita namanya stand up comedy Daily. Stand Up Comedy Daily. Stand Up Itu ya Comedy adalah Bos. Jadi Bang Hero ini sebagai presiden ya, Bang. Presiden. Jadi kalau misalnya di komunitas kan contoh ada ketua atau pendiri gitu. Kalau di stand up ini namanya presiden. Ya kan? Kemarin dipilih pemilu, Bang. Kemarin nggak pemilu sih, main kocok gini aja. Main macam kocok aja ya, macam arisan ya. Arisan Ya, aja. ya. Kebetulan keluar namanya karena memang di dalam itu ada 10 namaku semua. Oke, ya ya. Itu betul Bang, nggak ya? Nggak betul ya? Tapi diusahakan betul-betul ini. Iya, iya. Oke, nah stand up comedy daily, Iya. ya kenapa milih nama itu Bang? Sebagai nama komunitasnya? Stand up comedy Daily kami pilih itu pertamanya memang itu termasuk metamorfosis ya. Nah, kita perubahan gitu ya. Dulu namanya stand up Costa Comet, komunitas stand up comedy Daily. Nah, kenapa dijadikan nama stand up Daily? Ini kemarin nama kita hampir sama stand up comedy yang ada di Medan. Nah, kebetulan juga di tahun 2015 kalau nggak salah, kita ditelepon sama Presiden Indonesia tuh Bang Awe. Awe. Nah, Presiden Indonesia itu Bang Awe ditelepon tuh malam-malam disuruh ganti dah namanya katanya. Karena juga di Medan udah ada namanya stand up comedy Medan, Indo Medan gitu kan. Nah, jadi kenapa namanya stand up Daily? Karena sewaktu pergantian nama itu, kami posisinya open mic itu ada di daerah Medan Daily. Pas di telepon itu kebetulan open mic di daerah Medan Daily. Dari ya, situlah kami di tercipta nama Medan stand up Daily. comedy Daily. Oke, ternyata gara-gara itu ya Ondol. Kalau di Babar tuh 3 hari 3 malam nggak selesai itu. Iya, 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 iya. Kemarin ganti nama potongan kambing nggak? Enggak. Nggak sampai Potong potongan cupang 3 ekor aja. Cupang aja. Oke, nah terus itu asal muasal nama stand up comedy daily ya Ondol Lovers. Nah, orang-orang yang berperan untuk mendirikan komunitas ini ada berapa orang, Bang? Awalnya yang mendirikan komunitas awalnya kita kan dari Facebook nih. Facebook kita cuma share-share materi atau juga kita di situ belajar bareng materi. Nah, di tahun 2015 itu tepatnya tanggal 5 kalau nggak salah ya, 5 Oktober. Setelah kita sebelumnya ketemu sama mereka, itu sebelumnya aku ditelepon dari salah satu pihak radio untuk jadi juri stand up di salah satu pusat perbelanjaan. Nah, salah satunya Ezra ikut dalam kompetisi itu walaupun dia nggak menang sih gitu kan. Memang Nggak dia menang. kurang lucu sih Bang kalau saya. Awalnya itu nggak ada lucu-lucunya dia. Kenapa nggak milih saya aja? Itu karena kemarin nggak level. Oh iya, iya, iya. Nah, jadi dari situ setelah selesai acara, nah Ezra ini datang ke rumah, ada namanya Ezra, itu datang ke rumah, dia mempertanyakan, Bang sebenarnya komunitas kita ini mau dibawa kemana gitu. Bagaimana kalau seandainya kita cari kafe untuk buat stand up? Nah dari situ kita kumpuli orang. Nah di situ ada aku, ada Ezra, ada sekali wakil presiden kita Ian namanya, Mustafa, siapa lagi ya? Sorry ya kalau nggak ingat namanya ya, aku lupa udah lama kali. Memang kalian dilupain ya. Karena kalian nggak biasa aja gitu ya kan, kalian dilupain. Nggak pernah nelpon, nggak pernah apa. Berarti awal mula kumpulnya melalui media sosial, Facebook, sosial. gitu ya. Jadi Ezra datang, minta tolong gitu kan. Bukan minta Oh, tolong. minta tolong. Bukan minta tolong. Ezra datang diskusi, mau gimana nih komunitas kita? Apa selamanya melalui jejaring sosial gitu ya kan? Apakah mau di dunia maya aja atau kita nyatakan gitu. Oke, maka itu di tanggal 5 Oktober tahun 2015 2015 berdirilah Stand Up Comedy Daily. Daily.
Oke, Nah, dari itu situ nama. awal mulanya. Jadi Ezra, Ian, Mustafa Sadega, aku sendiri, terus, itu tadi yang lupa tadi. aku sendiri, sama Erwin Erpan gitu ya. Iya, Berarti 5 aku ya. sendiri Erwin Ervan. Kan Erwin Ervan. Oke, nah itu ya orang berperan ya, sekitar ada 5 orang lah kita bilang ya bang. Oke, nah baru saya lihat stand up komedi Daily ini logonya kan durian sama Mike. Kenapa milih itu bang? Apa ceritanya bang? Abang udah izin belum sama durian buat itu sebagai Sebenarnya sih logo? kami sempat galau juga ya, galau juga masalah untuk itu ya logo ya. Kenapa kami pilih logonya durian dan juga mik bersatu? Yang pertama memang kota Medan itu identik sama yang namanya buah durian. Durian. Oke. Durian. Nah, kalau orang tahu durian itu pasti tahu Medan. Medan, gitu. benar. Nah, jadi mik ini sebagai logo kalau kita tuh stand up. Jadi kalau disatukan kita adalah salah satu komunitas stand up yang ada di kota Medan. Ternyata itu 0%. Saya bertanya-tanya nih, kenapa logonya durian sama mic ya? Apa emang durian bisa stand up, bisa ngomong pakai mic gitu, makanya disatuin gitu. Rupanya karena durian identik dengan kota Medan. Kota Medan. Jadi orang kalau lihat logo itu, nah ini dari kota Ini Medan, dari Medan nih. ini. Gitu. Oke. Emang di Bandung nggak ada durian? Bang? Di Bandung Ada ya? Ada, durian ada. ada sih, cuma karena memang nggak pernah makan di sana jadi nggak tahu. Oh gitu. iya. Oke, pokoknya taunya orang identik durian itu Medan lah ya. Bang? Medan. Oke. Nah, Bang, untuk komunitas stand up comedy daily ini, biasa kan kalau anak klub motor, biasanya kita anak klub motor gitu ya. Iya. Itu namanya kopdar, malam kopdar. Jadi dalam 1 minggu ada 1 malam itu mereka kumpul. Nah, kalau di komunitas stand up ini ada juga nggak seperti itu, Bang? Nah, kalau kita bukan kopdar namanya. Apa namanya, Bang? Kita namanya belajar bersama open mic. Belajar bersama open Kita di mic. situ selain kita kopdar kumpul, kita di situ uji materi juga. Biasa kami di salah satu kafe itu ya. Di kafe waktunya itu memang udah kami tetapkan. Biasanya tuh kalau nggak malam minggu, malam Kamis di salah satu kafe. Nah, di sana kita sharing materi, kita bertanya di sana gitu kan. Yang udah punya materi silakan ya atas panggung untuk mencoba materinya. Jadi kita di situ bukan cuma kumpul, kita ngobrol, terus kita ngopi-ngopi, enggak, tapi kita di situ membahas sesuatu. Tiap malam Kamis sama Malam minggu. malam Minggu. Oke, saya catat. Nanti Abang kasih tahu tempatnya di mana, saya datang. Siap. Saya udah punya materi soalnya. Nanti mau saya bawa ke sana. Siap, nggak lucu nampaknya nih. dari ini nggak lucu. Iya. Karena ini materinya nanya bukan ngelawak. Oh iya. Oke, nah di salah satu kafe ya di Medan ya. Oke, nah infonya anggota stand up comedy daily ini lovers paten-paten jago-jago, bahkan sampai ada ke nasional katanya. Betul bang? Betul. Udah masuk TV katanya, dia bilang, aku masuk TV katanya kan. Nah, betul itu bang? Betul ya? Itu sering tuh kalau udah masuk TV kan, Pak aku masuk TV katanya. Padahal Iya. TV-nya di rumah rusak itu. Nampak kali kan bang, dari apa ya kan, dari kampung gitu kan. Halo, mak masuk TV aku mak gitu ya kan. Padahal di rumah nggak punya TV. Iya, di rumah TV-nya rusak gitu ya bang. Rusak TV-nya. Kasihan. Itu bener nggak itu bang? Ada yang masuk sampai nasional ya bang? Benar. Bahkan sebelum kita nasional kita udah sering juga diundang di stasiun TV Medan ya, di TVRI ya. Di TVRI di situ kita juga udah open mic di sana. Bahkan itu sampai berapa bulan kita dikontrak di situ. Kalau nggak salah setiap hari Senin atau apa gitu kan. Jadi yang sekarang ini yang udah sampai ke nasional itu Ezra Prima sama si Ramos. Ezra Prima sama Ramos yang kemarin diundang bang? Iya. Wih mantap itu, panggungnya penuh bang. Jadi sih kalau menurut aku sih aku wajar aja kalau mereka itu bisa sampai ke tingkat nasional. Tapi kalau menurut aku sih aku belum puas kalau mereka tuh belum masih sampai ke situ kalau mereka belum sampai megang juara 1 Wih harus target juara nih dari komunitas ini ya bang, bener ya? Karena pernah kita kejadian di kompetisi di luar kota ya, bukan di Medan. Itu kan juaranya 1 sampai harapan 3. Kita borong semua kecuali harapan 3. Iya gitu ya. 1, 2, 3, harapan 1, 2 itu sama kita semua. Karena mereka juga udah sering sih. Kalau untuk kompetisi mereka tuh udah sering juara 1, juara 2. Ezra sama Ramos tuh udah sering kali juara tuh. ya, tapi nasional belum juara ya bang? Belum, makanya ini. Ezra, Ramos lemah kalian. Jadi ini tantangan nih buat Ezra sama Ramos nih. Iya. Karena kan mereka kan berdua lah yang udah sampai ke nasional ya, ke tingkat nasional.
Kalau bisa di tahun depan sih minimal 3 besar. Amin ya. Tiga besar kalau bisa juara satu ya. Tapi minimal juga jangan kalian aja loh Jera sama Ramos. Kita Benar, juga banyak. masih Kalau banyak bisa ya. sih, kalau memang di dalam tuh ada 10 kontestan ya 10-nya kalau bisa anak Deli semua. Benar. Tahun depan juga misi saya geser orang kedua, Bang. Enggak lucu. Abang belum tahu ya. Kalau saya open mic, rusak mic-nya, dibuka mic-nya Bang, open mic. Di open semua ya. Iya. Oke. Nah, prestasi paling tinggi apa nih yang pernah dicapai sama anggota stand up comedy daily, Bang? Kalau prestasi paling tinggi aku maunya tadi ya mereka ambil juara 1. Tapi prestasi tertinggi sekarang nih Yang pernah dicapai? alhamdulillah kita dari stand up comedy daily udah mewakili Suca 4 Indosiar sebanyak 2 orang. Itu si Ejar sama si Ramos yang tadi dia aja pun. Wih. Nah, jadi kalau untuk 24 besarnya atau 15 besarnya untuk Suca 2 ya Suca 4 ya. Itu sebenarnya dari daily itu banyak. Banyak ya. Banyak itu. Ya, saya juga harapannya ya seneng sih banyak stand up comedy yang dari Medan. Iya. Yang top-top ya kan. Contoh kayak Lolo ya kan. Jadi ciri khas Medan nampak deh, Bang. Nampak Jegel, jegel. Kalau ya bisa kan? memang kita bawa ciri khas sendiri gitu. Benar. Jangan kita di Medan bawanya lu gue itu kan bukan kita Jangan kali, lo gue gitu. makannya Nah, jangan apa juga ya. 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 Oke, ya. Jadi harapannya bawa harum nama Medan ya di setiap kompetisinya nasional gitu ya. Udah pasti lah kita kan bawa durian. Iya, iya, iya. Harum gitu ya, Bang? Harum. Benar, benar. Nah, untuk stand up comedy daily ini, ya ada nggak buat program misalnya nih kompetisi buat sendiri nih, jadi diundang nih mencari bibit ibaratnya, Bang. Ada nggak buat gitu, Bang? Kalau kompetisi kita udah sering bikin bang. Kita juga kemarin itu sempat juga kita bikin amal ya untuk amal. Untuk amal kita sering bikin udah beberapa kali ya. Untuk donasi kita stand up dan juga kita udah ngadakan show juga show mini itu namanya Preman Tua. Preman Tua itu anggotanya untuk yang stand up itu ada Ezra, Ian, Igoy dan juga Bang Erwin. satu lagi ya. Enggak, aku Oh, enggak enggak. mau. Aku preman muda mau. Bang Panjang ya. Kalau untuk kompetisi sendiri kita punya kompetisi lokal. Walaupun kita juga udah pernah bikin kompetisi untuk umum ya. Tapi kita punya kompetisi lokal namanya itu kalau dulunya itu kompetisi stand up daily. Nah, sekarang itu namanya kita ganti jadi namanya kompetisi lantam. Nah, untuk next time di tahun ini insya Allah kita bakalan bikin lagi untuk lantam season 5 ya. Lantam ya. Season 4, lantam season 4. Season 4. Oke. Itu untuk umum apa untuk? Lantam itu kita bikin untuk antar komik daily. Oke, antar komik aja ya. Antar komika daily Tapi itu salah masuk biasanya ya, Bang? intern. Kita cari bibit-bibit yang untuk komik stand up daily. Jadi kalau seandainya pun kedepannya ada undangan untuk bintang tamu, kita nggak perlu lagi cari-cari orangnya karena kita udah tahu, oh yang ini juara kemarin kita bawa aja gitu. Oke, gitu ya. Oke, ada ya kompetisinya. Jadi ada. Ikut nanti ikut. Nggak usah lah, Bang. Males Oh iya banget. nggak lucu nggak usah. Udah nggak ingat, Bang ya. Oke, nah ini ya Honda Lovers banyak tanya nih. Jadi merasa dirinya lucu. Ya, saya juga sih. Bang, bisa nggak gabung ikut komunitas stand up comedy daily nih, Bang? Oh boleh. Caranya, Bang? Caranya kita gabung kalau di komunitas daily kalau untuk sementara ini karena juga kita pandemi, jadi kita sementara ini kita close atau juga kita berhentikan sementara kita kerumunan ramai di kafe. Kemarin kita terakhir kali itu bulan 2 tahun semalam sebelum pandemi kita masih ada di area Westa Cafe itu di Marelan Pasar 2. Marelan Pasar 2 ya. Dan di situ kita stay terus untuk open mic di sana. Tapi setelah pandemi itu kita close dulu untuk sampai kita nggak tahu pandemi ini kapan karena juga kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan untuk kita semua gitu kan. Oke, Honda Lovers jadi untuk sementara ini belum ada ya. Tapi misalnya nih untuk kedepannya misalnya komunitas stand up comedy daily mau buka lagi nih, ya kan? Buka misalnya ada yang mau masuk. Kita tahu infonya kayak mana nih, Bang? Misalnya dari radio atau dari medsos gitu. Kita bisa masuk di komunitas kita di Facebook ya. Karena Ada fanpage-nya? ada. Itu namanya Stand Up Comedy Daily. Nah, info-info kalau seandainya kita mau buat kompetisi atau juga buat touring kompetisi juga kan, itu kita selalu infokan di komunitas Stand Up Comedy Daily kita yang ada di Facebook. Facebook ya, tinggal cari aja stand up comedy daily. Jadi Honda Lovers infonya dari situ ya. Nanti boleh buka di Facebook atau Instagram ada, Bang? Instagram sama Stand Up Comedy Daily Stand up juga. comedy daily. Jadi di situ kita selain bisa tahu kapan nih
program-program untuk kita kompetisi. Di sana juga kita bisa sharing tanya jawab ya. Mana tahu mungkin ada yang kesulitan masalah materi. Karena di situ kita punya masing-masing, di situ ada tiga orang yang Ezra salah satunya. Mentor ya, sebagai Mentornya, mentor ya. 3 orang, salah satunya Ezra. Itu yang kalau orang bertanya materinya itu seperti apa, gini. Nah, itu bisa tanya sama mereka. Oke, welcome ya orangnya. Welcome, kita welcome Oke. aja kok. Nah, terus misalnya menjadi anggota nih, ada syarat khususnya nggak bang? Kira-kira bang? Kalau syarat khusus nggak ada, yang penting berani. Berani, nggak lucu nggak apa-apa, berani. Nggak Yang penting lucu berani nggak ya bang. apa-apa, karena gini, yang pertama kali yang harus kita taklukkan tuh sebenarnya bukan materi, itu panggung. Benar. Sebagus apapun materi kita, kalau kita di atas panggung, kita lihat orang aja masih takut, ya itu materi kita nggak akan jalan bagus. Membangun mental ya bang. Iya, karena yang pertama itu, karena gini, setiap kita di panggung, mungkin pertama takut. Pertama sangat takut, yang kedua takut, lama-lama dia terbiasa. Jadi kita anggap aja kita ngomong sama kawan-kawan yang lain. Jadi jangan takut kuncinya. Tuh, yang pertama dibangun adalah keberanian. Keberanian. Habis keberanian, lucu itu bisa dibangun ya, bisa Lucu itu ditempa ya. bisa ditempa. Karena juga kan kita kan di situ kan bisa sharing-sharing lagi gitu kan. Karena ya mungkin dia kan gini, mungkin dia masih sekolah nih gitu, masih sekolah. Mungkin gurunya guru killer atau macam mana, ini mau dibahas gitu. Jadi kalau mau dibahas, Bang, aku punya materi ini, bantu dong untuk dibahas gitu. Ya kita bantu. Ditambah bumbu-bumbunya biar lucu gitu. Bukan ya. bumbu Bang, itu bukan masalah. bumbu, ya, Bukan ya, masalah. Nanti kita letakkan di situ beat-beatnya, jog-jognya kan, untuk dimana kita letakkan punchline-nya juga di situ untuk biar supaya itu jadi satu materi untuk dia ke atas panggung. Oke. Terus ada misalnya contoh gini bang, mau daftar, dia sebetulnya orang lucu tapi pemalu bang. Gimana bang? Bisa nggak kira-kira bang? Nah sebenarnya itu masalah paling besar. Masalah Itu masalah paling besar. Karena kalau biasanya gini, kita kalau ngelucu di depan kawan tuh gampang gitu ya. Mungkin kita ngelucu, abang ngelucu di depan keluarga itu gampang. Tapi beda kalau kita ngelucu di atas panggung, Bang. Karena yang kita lihat tuh orang yang nggak kenal. Iya benar. Nah, jadi di situ mental kita tuh paling pertama di atas panggung itu harus kita taklukkan dulu. Jadi kalau memang dia pemalu, ya kita pemalunya itu kita buang, tapi yang memaluin gitu. Iya. Kadang ada sih orang gitu yang besar kemaluan bang. Besar rasa malunya maksudnya bang. Iya, besar rasa malunya. Jadi bukan besar kemalunya, rasa malunya. Rasa malunya. Iya, besar. rasa malunya besar. Ini Nanti disensor aja ya. ntar cut. Itu yang sangat sulit ya bang di. Iya, itu masalah pertama itu. Itu masalah paling utama. Tapi bisa ya? Bisa. Karena semakin lama itu lama-lama untuk kemaluan, bukan kemaluannya, tapi rasa malunya hilang. Oke. Bang Erwin ya, selain tadi Ezra, baru si Ramos, ada lagi nggak stand up komedi yang komika yang namanya sudah melambung di dunia stand up komedi bang? Sebenarnya kalau dari stand up Bali itu udah banyak orang kenal ya. Karena selain mereka berdua yang di Indonesia, kita juga udah sering juga diundang macam tadi di TVRI yang udah pastinya banyak yang lihat gitu ya. Dan juga kita sebenarnya bukan cuma mereka aja yang ini, cuma karena banyak yang di luar. Jadi untuk sementara mereka vakum sementara. Oke. Nah, terakhir ini bang, kan banyak nih komika atau dia punya bakat tapi dia nggak berani, ya kan? Atau dia ada bakat tapi nggak tahu gimana cara nyalurin bakatnya gitu ya. Nah, pesan-pesan Bang Erwin nih untuk komika atau calon komika nih yang ingin memulai karirnya bang, apa nih pesan-pesannya bang? Buat komika mungkin baru ya, yang baru mau terjun di dunia stand up, yang pertama tadi satu, jangan takut karena yang harus kita taklukkan yang pertama itu panggung. Masalah materi itu kita bisa bikin atau juga kita bisa sharing sama yang lain. Dan yang kedua, kita kalau bisa kita harus membawakan diri kita pribadi, jangan kita membawakan orang lain. Misalnya kita nih pekerja atau juga kita sekolah. Nah, materi-materi yang kita bikin itu jangan jauh-jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Karena menurut kita itu nggak lucu, tapi mungkin menurut orang itu lucu karena mereka nggak dapat atau juga nggak dapat momen apa yang kita punya. Nah, jadi itu aja. Kalau masalah yang lainnya, kalau kita gabung di komunitas, udah pasti kita bakalan dibantu sama mentor, tukar ilmu gitu, sharing ya. Bisa sharing kita.
Jadi kehidupan sehari-hari ya, contoh misalnya Bang nih, setiap hari saya pergi ke kerjaan, ya kan naik motor, kerjaan, kerja terus pulang lagi gitu ya Bang, di bawah Nah setiap mungkin di hari ya, Bang? sepanjang jalan itu kan ada momen lucu. Oh gitu ya. Sepanjang jalan ada momen lucu atau mungkin kawan-kawan kita tuh dari kerjaan tuh ada yang unik-unik yang bisa kita bahas. Karena satu aja materi atau juga satu yang harus kita pembahasan itu bisa sampai banyak yang kita buat materi. Meluas dia gitu ya, Bisa Bang? jadi meluas dia. Oke, itu dong, jangan takut ya. Yang penting kunci utama adalah keberanian. Keberanian. Oke. Jangan takut. Oke, nah, Lovers, kita sudah sampai di akhir acara ini. Sesuai janji saya tadi, kita bakal ada kuis yang berhadiah voucher Oppo senilai 50.000 untuk 3 orang pemenang masing-masing 50.000 ya. Oke, pertanyaan seputar apa yang kita bahas tadi nih. Oke, silakan pertanyaan dari Bang Erwin. Apa Bang pertanyaannya? Pertanyaannya sih gampang ya. Aku mau tanya nih sama Honda Lovers ya. Ya, Anda Lovers. Tadi kan dari awal udah sampai akhir kita udah dengar ya. Udah dengar semua yang kita bahas. Pertanyaannya, siapa nama Kepling di lingkungan abang ini? Kepling ya. Jadi kayaknya nggak ada dibahas Bang. Aku udah ada bahas ya? Kepling. Kepling itu aku aja nggak tahu Bang. Kepling siapa Bang? Belum tahu juga. Belum tahu karena belum terpilih Keplingnya Bang. Berarti KTP nggak punya nih. Rencana saya sih Keplingnya. Oh. Nggak dibahas Bang, yang dibahas Oh, tadi enggak, lah. enggak. Kita ganti ya. Iya, Kita misalnya ganti. nih, Enggak. tanggal lahir Abang Kita sebutkan kapan? tadi. Gitu. Siapa nama istri Kepling tadi? Nama istri Kepling. Bang, Keplingnya aja nggak tahu bagaimana istrinya Bang. Nggak tahu juga. Iya. Jadi Ada apa gini? penasaran juga nih. Nama Kepling nggak tahu. Ini nampaknya penduduk gelap ya. Oke, coba Bang mulai pertanyaan lagi. Oke. Ini pertanyaan serius ya, serius. OVO 50.000. Yes. Pertanyaannya, tanggal berapakah stand up Comedy Daily didirikan? A. A. Apa Bang? Kasihlah pilihan bergandanya. Aku bilang A aja. A. A. 5 Oktober tahun 2015. B. 31 Februari 2015. C. 31 Februari lagi 2015. D. Pilih aja. Oke, ini Anda Lovers tahu jawabannya, silakan ketikkan di kolom komentar, ya kan? Ketik A, B, C atau D dan jawabannya, ya jangan lupa cantumkan nama Instagram teman-teman, ya kan? Karena nanti kalau teman-teman beruntung nih, kita bakal menghubungi dari Instagram dan jangan lupa cantumin hashtag Indako Honda Sumut dan hashtag bersama Honda. Iya, betul. 3 orang beruntung mendapatkan 50.000 untuk masing-masing pemenang ya. Aku boleh ikut? Boleh ya kalau nggak ada otak. Oke, nah Anda Lovers ya kembali lagi saya ingatkan jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel kita karena kita nggak bakal bisa menghadirkan bintang tamu yang inspiratif ya kan, yang edukatif seperti Bang Erwin ini. Oke, Anda Lovers terima kasih, salam satu hati, bye bye.